Silakan disiapkan Mas. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, sudah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan layanan bimbingan klasikal di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Karena ini jurus yang kedua, Pak Imam punya kartunya, itu kelola emosi. Di sini nanti kalian akan diajarkan cara mengelola emosi, cara mengendalikan emosi, dan yang terpenting apabila kita emosi, langkah apa sih yang akan kita lakukan biar tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selamat datang pendekar. Pak Imam ibaratkan kalian semua di sini adalah seorang pendekar yang nanti kalian akan diajarkan beberapa jurus. Salah satunya jurus kelola emosi ini. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Jadi kalian akan diajarkan jurus kelola emosi. Agar apa? Kalian tidak dikendalikan oleh emosi kalian, tapi di sini kalian yang harus bisa mengendalikan emosi tersebut ya. Sekarang Pak Imam minta sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, Pak Imam minta kalian semua berdiri terlebih dahulu biar semuanya semangat. Oke, dulu. Bisa berdiri? Ya. Pak Imam minta kalian melakukan sebuah gerakan. Gerakan tersebut nanti membuat kalian semangat, tidak loyo, dan sangat antusias mengikuti kegiatan di pagi hari ini ya. Ada 4 gerakan dengan cara menghitung ya. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dihentakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus mundur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 sampai 1, 1, 1, 1. Yeah, gitu ya. Siap? Semangat? Semangat. Pak Imam mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, semangat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yeah. Sudah semangat? Sudah. Bergairah mengikuti kegiatan pagi hari ini ya. Pak Imam minta kalian semua keluarkan 1 lembar kertas saja. Tidak harus yang mulus, yang sudah ada tulisannya nggak apa-apa. Sengorakan dulu kertas yang nggak dipakai. Keluarkan 1 lembar saja. Di sini Pak Imam akan bermain peran ke kalian semua. Setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas. Kalian siapkan saja. Sudah 1 lembar saja cukup. Ada 2 berbagi dengan teman sebelah. Sudah? Coba dikasih lihat kertasnya.
kalian ekspresikan dengan meremas kertas yang ada di tangan kalian masing-masing. Untuk kesal, diremes. Terjadi apa? Diremes. Ya. Di sini Kak Imam minta kalian berperan menjadi seorang guru. Ya. Seandainya kalian posisi saat ini menjadi seorang guru, pegang kertasnya dulu. Nanti Pak Imam akan membacakan ya. Siap? Tolong menjiwai apa yang Pak Imam bacakan hari ini ya. Pagi itu bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan seperti ini contohnya ya, rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Untuk posisi kalian saat itu menjadi seorang guru, di tengah jalan motornya habis bensin. Dengan susah payah kalian mendorong motor hingga sampai sekolah. Ekspresinya gimana? Dorong motor bensinnya enggak? Ada yang biasa silahkan. Pak, aku biasa mendorong motor, silahkan. Sudah? Itu kejadian yang pertama. Sudah? Sampailah Bapak Ibu di kelas. Sudah masuk kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi, seorang murid, masuk terlambat. Ia menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, saya telat." Ekspresinya bagaimana? Kalian menjadi seorang guru. Bebas, terserah kalian. Lanjut kejadian ketiga. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar ini ya, yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tetapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak guru tersebut melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Silakan ekspresikan lagi kertas yang kalian buat. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi yang tadi datang terlambat, ini bikin masalah lagi. Terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang terlelap tidur. Ekspresikan di tengah kalian. Sudah datang terlambat, kalian bensinnya mogok, bahan ajarnya hilang, ketemu Andi di kelas tidur, enak-enaknya tidur. Ekspresinya bagaimana? Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari ini di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tas. "Oh ya Pak Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru atau Bapak Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Pak Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang dari tadi dia cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sekarang coba bayangkan seorang
kalian sampai ke kelas bapak ibu guru kalian nanti sebagai bapak ibu guru nggak tahu kondisinya si Andi, kalian marah kepada Andi, marah kepada diri sendiri dan sebagainya. Responnya itu kertas yang kalian lipat-lipat, yang kalian remet-remet. Coba dibuka kertas tersebut. Seandainya itu Andi, perasaan Andi, apa yang Andi rasakan saat itu juga. Kalian sebagai gurunya tadi yang memarahi Andi karena terlambat, karena tidur, merasa menyesal nggak setelah tahu kondisi Andi yang sebenarnya? Menyesal? Maka dari itu sebelum kita menjustis atau melakukan sesuatu hal kita marah-marah, solusinya adalah kita cari tahu terlebih dahulu sebabnya. Seandainya kertas itu perasaan Andi, apakah hancur? Sudah orang tuanya di rumah sakit, di sekolah dimarahi bapak ibu, kena hukuman bapak ibu, padahal Andi niatnya. Seharusnya apa? Kita yang perlu memahami kondisi Andi, sama kita perlu cari tahu ada apa sih Andi sampai terlambat dan seperti biasanya datang sebelum kita marah-marah ke Andi. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita jangan pernah memberikan respon marah terhadap suatu kejadian tanpa kita tahu masalahnya di balik. Paling tidak kita harus cari tahu terlebih dahulu. Ya, oke, simpan dulu kertasnya. Selanjutnya, di sini Bapak akan memberikan pembelajaran konsep pembelajaran sosial emotional learning atau pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Di sini ada beberapa respon yang kita ambil setelah ada kejadian tertentu. Yang pertama, self awareness. Ini apa? Apa artinya? Ada yang tahu? Menyadari diri. Yang kedua, mengelola diri, itu self management. Ini mengelola diri, ya. Ini menyadari diri, ini mengelola diri. Kemudian responsible decision, itu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian relation skill, itu terampil berelasi. Dan yang terakhir social awareness, itu peduli sosial. Kita perlu memegang kendali ini, baik saat di dalam kelas, saat di sekolah, saat bersama keluarga, atau saat bersama teman-teman atau komunitas kita. Kita perlu memiliki ilmu sosial, ya. Ilmu sosial apa? Belajar sosial emosional. Kita harus belajar mengatur emosional kita. Agar apa? Kondisi di kelas, kondisi di sekolah, bersama keluarga dan bersama teman komunitas untuk kita stabil. Ini roda sosial emosional. Ini menurut Castle, ya. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional, ya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Sekarang kita masuk ke EMC, ya. EMC itu apa? EMC adalah program pendidikan yang dijalankan oleh kerangka EMC. Artinya apa? Kalian memiliki empati atau kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan agar relasi sosial itu bisa berjalan dengan baik, ya. Yang pertama adalah empati. EMC itu kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Empati, E-nya empati, M-nya, C-nya,
kuadrat agar kita bisa mengendalikan emosi kita ya. Yang pertama empati. Empati merupakan kemampuan yang dimiliki dalam memahami semua orang termasuk murid secara mendalam baik dalam situasi pribadi maupun sosial ya. Empati itu ini ya. Empati. Kemudian yang kedua, mindfulness artinya apa? Kemampuan individu untuk sabar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghentikan atau menghakimi diri sendiri. Dia bisa mudah menerima dalam kondisi apapun ya, termasuk si Andi seperti tadi ya. Selanjutnya compassion artinya apa? Seorang individu dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi stres akibat respon yang berlebihan terhadap perasaan orang lain. Artinya apa? Kita tidak mudah memberikan respon negatif terhadap suatu peristiwa tanpa melihat kondisi ataupun perasaan orang lain seperti yang barusan ya. Kemudian yang terakhir adalah critical inquiry. Artinya apa? Berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif dan pemahaman yang lebih komprehensif ya. Kemudian di sini Kak Ima punya mengenali peta emosi. Hapus dulu ya. Peta emosi ini tentunya berisi perasaan-perasaan kalian ya. Mulai dari excited artinya apa? Semangat. Ini apa? Ada yang tahu? Lembut, biasa saja atau lembut ya. Yang ini ekspresinya betul, takut. Kemudian yang bawah marah. Yang gambar merah itu marah. Sebelahnya di situ gimana? Nangis biasanya ya. Sebelahnya happy, senang. Terus ini tadi apa? Semangat. Inilah peta emosi. Sebelum kalian meluapkan emosi kalian harus memetakan diri kalian. Sekarang Pak Imam punya sebuah lembar. Di sini namanya roda pilihan. Pak Imam bagi satu persatu, kita tolong bagi ke belakang. Coba dibaca itu, membuat roda pilihan. Buatlah roda pilihan seperti yang ada di proyektor papan tulis itu dengan cara kalian membuat waktu 24 jam satu hari ini. Dari kemarin pagi sampai pagi hari ini kalian membuat 6 perasaan yang kalian rasakan. Waktunya jam berapa sampai jam berapa? Paham nggak maksudnya? Paham? Ini contohnya happy. Ya, kalian tulis senang. Senangnya dari jam berapa? Dari kemarin pagi sampai hari ini pagi. Ada saat nanti pagi sekitar jam 7. Senang. Ini apa? Semangat. Semangat
kalian tulis. Yang penting nanti pada saat Pak Imam tanya, ini senangnya kenapa? Jam 7 kamu senang perasaannya karena ini Pak. Jam setengah 9 kenapa kamu semangat dan senang karena ini Pak. Kenapa kamu marah jam sekian? Karena ini Pak, ada kejadian ini. Selama 1 hari 1 malam 24 jam bisa nggak mengekspresikan? Harus 6-6-nya ketangkap semua. Paham? Silakan tulis. Berarti kertasnya kalian garis ada 6 garis seperti itu. Senangnya jam berapa? Ya, paham? Oke, silakan buat. Paham ya? Ender itu lembut. Lembutnya jam berapa? Terus takut, marah, sedih. Ya. Nanti Pak Imam tak suruh salah 1, 2 atau salah 3 presentasi. Jam 7 kamu senang apa? Alasannya senang karena saya ini gitu ya. Paham? Kalian membuat peta diri kalian sendiri. Enggak apa-apa. Namanya ada 6 ya. Enggak harus urut jamnya. Dari sini jam 7, 8 enggak harus urut, bebas selama 24 jam ini ya. Biasanya saat kita pergi ke suatu tempat baru selalu ada perasaan was-was ya, tidak pasti karena kita belum mengenal wilayah tersebut, atau saat kita bertemu dengan orang yang baru biasanya perasaan itu juga muncul. Namun perasaan itu akan sedikit teratasi jika kita memegang alamat jelas atau peta ya. Kalian mau pergi ke suatu tempat tidak tahu tempatnya, kalau kalian nggak megang peta atau zaman sekarang Google Map ya, kalian akan was-was, takut kesasar, takut ketilang, takut terjadi suatu hal di jalan ya. Tapi dengan kita memegang peta atau tempat yang akan kita tuju, kita tidak mungkin akan was-was ya. Nah, demikian juga dengan emosi. Kadang kita merasakan perasaan tidak enak ya, perasaan tanpa tahu sebabnya. Tiba-tiba perasaan saya nggak enak tanpa ada sebabnya, itu sering ya. Kita juga tidak memahami apa sebenarnya yang sedang kita rasakan, sebab kita tidak memahami peta emosi kita saat itu. Peta emosi apa? Kalian cari tahu penyebabnya apa. Sudah jadi Mas Emil? Sudah, sudah. 1 menit terakhir. Sudah? Mana yang sudah? Ya. Ayo, coba berdiri dulu. Presentasikan hasil kamu atau berdiri sini depan. Silakan, nggak apa-apa. Ayo ambil sampel 1 atau 2 aja. Perasaan yang pertama, semangat. Jam berapa Mas Yani semangatnya? Perasaan semangat saya Jam berapa? jam 14, Jam 2 siang. jam 2 sampai jam 9 malam. Alasannya semangat apa berapa itu? Karena ruang waktu saya bisa melakukan berbagai hal. Oke, bagus. Yang kedua, perasaan lembut atau tender. Jam berapa? Jam 11 sampai jam 4 subuh. Alasannya? Karena tidur. Itu benar lembut ya. Ya. Kemudian takut, perasaan takut. Scared dari jam berapa? Dari jam 4 sampai jam 6. Karena takut dimarahin orang tua. Kenapa? Karena bangun telat. Oke. Selanjutnya marah. Pernah marah nggak?
jam berapa? Jam 1.50 sampai jam 2 karena lapar. Kalau lapar marah ya. Memang Pak Imam juga kadang sedikit emosi kalau lapar ya. Sedih. Jam 9 sampai jam 11 karena membayangkan hal yang menyedihkan. Apa yang dibayangkan? DE sama yang lain. Terus ya terakhir perasaan senang. Jam 6.50 sampai jam 13.50 karena sekolah. Oke, ternyata sekolah menyenangkan ya. Tepuk tangan untuk Mas Jalu. Silakan. Oke, untuk sementara disimpan dulu lembar asesmen peta kelola emosi. Nanti Pak Imam ambil di akhir layanan pagi hari ini ya. Selanjutnya, dengan memiliki peta ini setidaknya kalian bisa antisipasi hal yang menyebabkan kalian marah itu apa, sedih apa. Dengan begitu harapannya di hari-hari berikutnya tidak akan terjadi hal yang sama ya. Sekarang Pak Iman mau bicara ke neokortex ataupun pada dasarnya otak kita, otak manusia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama neokortex itu lebih besar, dominan. Yang kedua limbik atau yang ketiga reptil. Ya. Maksudnya apa? Saat kita menamai dan mengenal, maka otak neokortex kita akan bekerja. Bagian otak ini bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Kalian akan banyak pertimbangan seandainya kalian punya peta emosi tadi. Kemudian yang kedua limbik. Jika kita kehilangan kendali, maka bagian otak reptil brain ini ya, reptil brain ya, ini akan mengambil alih otak limbik kita ya, sehingga yang terjadi hanya 2 kemungkinan. Ini punya 2 kemungkinan. Kalau ini akan ada banyak pertimbangan. Kalau limbik itu mengacu ke neokortex atau reptil ini. Kalau kita berpikir reptil, tidak memiliki peta emosi, maka yang terjadi 2 hal, tempur atau kabur. Ini terjadi saat kita marah. Jadi otak kita biasanya anak laki-laki itu cenderung ke neokortex karena apa? Ya banyak pertimbangan dan sebagainya ya. Selanjutnya, cara menangani saat kita emosi. Jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lain akan shutdown. Jika yang reptil tadi aktif, maka otak yang lain akan tertidur ya. Jika yang ini aktif, ini akan shutdown, tidak bekerja dengan maksimal. Kalau ini banyak pertimbangan. Terus apa cara menanganinya? Seandainya kita marah, kita perlu
mengendalikan bunglonnya mana? Ini pengendalinya. Nah, kalau ini juga menjadi dinosaurus pasti akan marah. Sekarang Pak Imam kasih lihat tayangan.
membuat respon. Contoh, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai aturan giliran. Ini bisa menggantikan responsibelnya ya. Nanti setelah ini Pak Imam minta lembar peta emosi yang sudah kalian, perasaan yang sudah kalian buat tadi. Nanti Pak Imam minta ada sebagian ditempel ya. Oke, intinya apa? Di sini kita kalau marah kita perlu evaluasi, perlu cari tahu terlebih dahulu sebabnya apa. Jangan kita memberikan respon langsung keluar dinosaurus. Kita harus bisa mengendalikan bunglon kita. Caranya apa? Ini butuh waktu memang. Tapi dengan begitu tidak mungkin akan ada yang namanya dinosaurus keluar saat kalian tolong kendali emosi ini bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mudah-mudahan dengan jurus yang kedua ini kalian bisa mengendalikan emosi diri kalian. Kalian bisa mengetahui peta kelola emosi kalian sehingga hari-hari ke depan kalian akan menjadi individu yang lebih baik dan tidak mudah marah. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, Pak Imam bacakan Selamat Pendekar